Oke, selamat malam Bapak dan Ibu semua peserta diskusi Zoom dengan tema disiplin integritas diri. Ya, terutama bagi Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian yang terdiri dari ASN. Ya, dalam pada malam hari ini kebetulan sebagai narasumber kita ya yaitu Ibu Dr. Triningsih SPD SD MPD. Selamat malam Ibu Tri. Sudah bergabung Ibu Tri? Suara saya terdengar? Jadi, Oke, selamat malam selamat Bapak. malam semuanya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pada malam hari ini Ibu Tri akan menyampaikan diskusi terbatas yang memang selama ini menjadi sesuatu hal yang sangat dibutuhkan terutama bagi kita semuanya yaitu ASN ya. Nah ini sangat dibutuhkan. Nah, tujuannya adalah kenapa kita diskusi ini adalah bagaimana nanti diharapkan dari hasil diskusi ini kesadaran pada diri kita terutama ASN itu dapat disiplin baik lahir maupun batin dan diharapkan nanti punya komitmen. Dan kepada hadirin sekalian, pada nanti akhir pertemuan diharapkan dapat menyampaikan komitmen secara pribadi ya. Jadi kami harapkan kepada hadirin yang ada sekarang ini nanti sebelum penutup itu nanti kami mohon minta untuk orang ASN. Selanjutnya kepada Ibu Doktor ya Tri Yuningsih, silakan Yuningsih untuk menyampaikan kepada Ibu Tri dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Mujaji. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menyapa dulu nih Bapak Ibu. Ada Pak Surya, Pak Rian, Pak Peri, Bu Siap, Ibu. Yari, Pak Rudi, Pak Ridwan, Pak Said Edi, Pak Agus Satya, Bu Niswa, Pak Henry. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan tentunya selalu bahagia ya Bapak Ibu ya. Izin Bapak Ibu, malam hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan disiplin ASN. Ya, Bapak Ibu semua ASN ya. Ya. Tema kita malam hari ini sesuai yang tadi dibacakan oleh Pak Mujaji, yaitu disiplin ASN ini ada sama dengan integritas diri. Izin share screen Bapak Ibu. Tujuan dari diskusi kita malam hari ini adalah bagaimana meningkatkan pemahaman tentang pentingnya disiplin bagi ASN. Kemudian memotivasi peserta untuk menilai dan memperbaiki perilaku disiplin. Kemudian mendorong komitmen perubahan yang realistis dan terukur. Bapak Ibu coba bayangkan ya, Bapak Ibu coba bayangkan Bapak Ibu sebagai seorang ASN. Ini tentunya ASN ini adalah pelayan publik ya, betul ya Bapak Ibu ya, sebagai pelayan publik. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan jika di negara Indonesia ini pelayanan publik ini cepat, ramah, tepat waktu. Kira-kira siapa yang paling merasa bangga? Kita sendiri, karena yang kita melakukan adalah pengabdian. Nah, bangga ya Bapak Ibu ketika pelayanan kita sebagai ASN itu cepat, kemudian ramah ya. Nah, menurut Bapak Ibu, satu kata yang paling menggambarkan sebagai disiplin ASN, satu kata. Siapa yang bisa menjawab? Satu kata yang menggambarkan Bapak Ibu sebagai seorang ASN. Disiplin ASN. Silakan yang mau menjawab boleh reset. Bu Miari, silakan Bu Miari. Baik, Ibu Kos. Terima kasih. Menurut saya satu kata untuk disiplin ASN itu adalah berakhlak.
Ya, berakhlak ya, Bu Mary. Eh, Mungkin bisa dijabarkan yang dimaksud Bu Miari itu berakhlak itu seperti apa, Bu? Seorang ASN yang berakhlak, saya pikir adalah ASN yang benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas-tugas yang sudah digariskan oleh unit organisasinya. Artinya bahwa ketika ASN itu ditugaskan di sebuah organisasi, dia mengenali apa yang menjadi tanggung jawab organisasi itu, di mana seseorang itu menjadi bagian dari organisasi itu untuk mencapai tujuan daripada sebuah organisasi yang lebih besar, yaitu baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, dalam hal ini artinya bahwa ASN itu menjadi kunci utama atau motor penggerak daripada sebuah tujuan yang organisasi yang cita-citakan oleh organisasi tempat mereka bekerja. Menurut saya seperti itu, Bu. Baik, terima kasih luar biasa sekali ya, Bu Miari ya. Kita aplaus buat Bu Miari ya. Luar biasa ya. Jadi kalau saya bisa tarik benang merahnya, disiplin ASN ini sama dengan tanggung jawab dan integritas ya, Bu. Ya, Nah, betul sekali, Bu. luar biasa ya, Bu Miari ini. Nah, inilah pentingnya kita sebagai seorang ASN harus disiplin. Disiplin itu tanggung jawab dan integritas. Betapa bangganya kita ketika kita sebagai seorang ASN bisa memberikan pelayanan yang maksimal, pelayanan prima kepada masyarakat, karena kita adalah pelayan masyarakat. Nah, Bapak Ibu, saya punya sebuah kasus yang nanti Bapak Ibu bisa diskusikan ya. Kita diskusikan malam hari ini. Jadi ada sebuah kasus di mana ada suatu unit kerja yang masuk pukul 7.30. Tetapi banyak pegawai datang jam 8 sampai jam 8.20. Ini sangat kontradiktif ya dengan tadi yang kita sampaikan, pelayanan ramah, cepat, dan sebagainya. Nah, mereka menganggap bahwa itu biasa karena semua juga begitu. Nah, pelayanan lambat, kemudian masyarakat mengeluh, tetapi tidak ada yang merasa bersalah. Ya, Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi ya. Ada sebuah ironi nih ya, masalah di pelayanan publik ya. Ada sebuah unit kerja yang jam masuk kerjanya itu seharusnya jam 7.30. Tetapi banyak pegawai yang datang jam 8 sampai jam 8.20. Nah, mereka menganggap bahwa hal seperti itu menjadi hal yang biasa. Ah, semua juga begitu di kantor mana-mana. Nah, pelayanan lambat, masyarakat tentunya mengeluh dan tetapi tidak ada yang merasa bersalah. Bapak Ibu, menyikapi yang tadi kasus ya, yang tadi saya sampaikan ini, mari kita refleksi diri. Apakah kita sudah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat? Apakah kita sudah disiplin waktu? Nah, ketika terjadi kasus seperti itu, menurut Bapak Ibu, siapa yang paling dirugikan? Bapak Ibu ada yang mau menjawab? Silakan. Siapa yang dirugikan? Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Izin, negara Bu, negara yang akan dirugikan Bu, Apa? negara yang akan dirugikan. Negara yang dirugikan. Baik, ada mungkin yang mau jawab lain selain Pak Rudi? Aplaus dulu untuk Pak Rudi ya. Luar biasa Pak Rudi, negara dirugikan ya karena sudah membayar pegawainya tapi tidak punya integritas ya Pak ya. Baik, mungkin ada yang mau jawab lagi, silakan Bapak Ibu. Kan Pak Peri. Terima kasih waktunya. Diskusi yang sangat bagus, yang bahasannya cukup bagus. Ya, sudah dijawab salah satu yaitu Pak Rudi. Namun bisa kita tambahkan, terus terang kita sudah punya yang namanya fakta integritas seperti yang disampaikan oleh Pak Miari, Ibu Miari tadi. Nah, fakta integritas ini bahwasanya kita sudah menandatangani dan menyetujui. Berarti dengan sendirinya kita sudah terikat dengan jaminan yaitu di dalam pekerjaan. Apabila kita sudah berani bertanggung jawab, maka kita harus apa yang kita penuhi dan apa yang kita laksanakan. Jangan sampai
Ya, seperti yang disampaikan oleh bahwasanya pelayanan dan sering keterlambatan waktu dengan keterlambatan daripada ASN itu sendiri yang sering melonggarkan waktu dan sering yang namanya keterlambatan ataupun bermalas-malasan. Mungkin itu untuk sementara. Jadi bisa kita tambahkan kembali untuk Ya, lebihnya. terima Terima kasih kasih. Pak Peri. Menurut Pak Peri nih, selain negara siapa yang dirugikan Pak? Apakah masyarakat dirugikan Pak di sini Pak? Tentu masyarakat yang dirugikan. Oke, Ya. baik. Jadi negara kemudian masyarakat dirugikan. Lalu Bapak Ibu, ketika kita kasus seperti tadi terjadi di unit kerja Bapak Ibu semua selain tadi yang siapa yang dirugikan, lalu apa yang terjadi kalau kebiasaan kecil itu dibiarkan Pak? Silakan Pak Henry, gimana Pak kebiasaan-kebiasaan seperti itu? Terima kasih Ibu ya. Kami coba menjawab. Yang selain yang dirugikan negara, yaitu juga institusi yang bersangkutan juga dirugikan. Kemudian masyarakat juga dirugikan. Kemudian orang yang bersangkutan masing-masing akan mengimbas pada institusinya itu sendiri. Kemudian akibat yang dimaksud Ibu tadi yang ditimbulkan, ya sudah tentu semua akan menjadi keterlambatan, ketercelaan, kurang baik terhadap kita melayani masyarakat itu sendiri. Karena kalau dalam institusi itu ada pelayanan masyarakat, kemudian kita bertindak seperti itu, kredibilitas kita tercemar. Itu yang kemudian apa-apa yang menjadi tujuan dan hasil produk yang dihasilkan juga akan kurang menjadi sorotan yang jelek dari penilaian masyarakat. Demikian kami coba jawab Ibu. Ya, baik, luar biasa ya Pak Henry. Jadi dari jawaban tadi Pak Henry, kemudian Pak Peri, kemudian Pak Henry, bisa saya tekankan bahwa ini bukan sekedar soal jam masuk ya, tetapi soal bagaimana profesionalisme dan martabat ASN sebagai pelayan publik. Nah, Bapak Ibu, mari kita berkomitmen bersama untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin belum kita lakukan dengan baik. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ambil ponsel Bapak Ibu. Kamu ya, silakan diambil ponselnya atau boleh pakai kertas, alat tulisnya di sampingnya, boleh silakan. Kita akan melakukan refleksi Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Sudah siap Bapak Ibu? Saya akan ajukan pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama, kebiasaan kecil apa yang akan saya perbaiki mulai besok? Silakan dijawab ya Bapak Ibu. Kebiasaan kecil apa yang akan saya perbaiki mulai besok? Silakan Bapak Ibu tuliskan perbaikan-perbaikan kecil yang mau Bapak Ibu perbaiki untuk meningkatkan kualitas layanan sebagai seorang ASN. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, yang nomor 1 sudah Bapak Ibu? Izin? Sudah? Baik. Kemudian yang kedua, bagaimana cara saya menjaga komitmen ini tetap konsisten? Ya, jadi bagaimana cara saya menjaga komitmen ini tetap konsisten? Jadi perbaikan-perbaikan tadi, kemudian bagaimana caranya menjaga agar komitmen dan konsisten ya. Boleh ada yang sudah siap untuk membacakan refleksi dari Bapak Ibu? Yang sudah siap nanti saya tunjuk satu-satu ya komitmen Bapak Ibu, karena kita akan berkomitmen bersama untuk disiplin ASN sebagai integritas diri. Baik, Pak Rudi siap? Gimana Pak Rudi, kebiasaan kecil apa Pak Rudi? Ya, mulai besok saya akan mencoba untuk merencanakan output harian yang akan dikerjakan. Kemudian nanti untuk menjaganya nanti setiap sore alarm bunyi apa yang sudah dilaksanakan hari itu. Mungkin demikian, Bu. Bagaimana cara menjaganya Pak? Ya nanti
kita pakai alarm HP di setiap sore hari bahwa sebelum absen pulang kita harus membuat laporan kegiatan apa yang dilaksanakan di hari tersebut. Baik, terima kasih Pak Rudi. Bu Niswa, silakan Bu Niswa. Oke ya, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya supaya saya tetap menjaga komitmen tersebut. Jadi yang pertama mungkin saya mulai dari diri saya sendiri ya, mulai dari fisik saya ataupun dari jiwa saya akan tetap menjaga. Saya akan mengelola tingkat stres yang ada pada diri saya karena harus menyeimbangkan antara pekerjaan yang ada di rumah maupun yang ada di kantor. Jadi keseimbangan itu saya harus jaga stres saya, dan kemudian begitu berhadapan dengan pekerjaan, saya akan membuat rencana aksi yang bisa mengantar saya untuk bisa berkomitmen ya. Jadi hari ini, besok, dan mungkin pada kalender jam kerja. Kemudian ada satu lagi, dengan adanya rencana aksi tersebut, jadi saya akan tidak menunda ya. Jadi saya tidak akan menunda pekerjaan atau tidak akan menunda apa yang akan saya kerjakan pada hari ini, besok, dan seterusnya. Mungkin itu Bu Tri yang bisa saya sampaikan. Baik, luar biasa sekali ya Bu Niswa ya komitmennya. Pak Ridwan, silakan Pak Ridwan. Saya segera melaksanakan setiap kerja seperti Baik, luar biasa ini ya komitmennya Bapak Ibu. Pak Rian, halo Pak Rian. Gimana Pak Rian komitmennya nih Pak Rian? Baik, terima kasih Bu Trinisi atas kesempatannya. Tentunya melalui acara ini saya juga ikutan dengan Bapak Ibu semua akan berkomitmen untuk terus menjaga disiplin saya sebagai ASN gitu ya, dan integritas saya untuk tidak menerima suap atau gratifikasi gitu ya dalam tugas saya menjalankan pengelolaan keuangan negara. Mungkin itu Bu, terima kasih. Ya, luar biasa sekali ya Pak Rian ya komitmennya. Kemudian Pak Agus, gimana Pak Agus kebiasaan kecil apa yang akan diperbaiki mulai besok Pak Agus? Baik, terima kasih Bos. Kegiatan kecil yang akan diperbaiki sebagai komitmen untuk hari esok, saya punya prinsip harus sadar dulu, Bu. Sadar dalam artian saya itu duduk di mana, kerja di mana, pekerjaannya apa. Mungkin akan menjadi landasan ketika kita sadar bahwa saya posisinya di situ, jam waktunya di situ. Insya Allah kedepannya saya harus memperbaiki bahwa tepat waktu ketika jam 5 harus berangkat ke lokasi karena misalkan kondisinya jauh, jam 7 harus sudah nyampe di sana sebelum jam 7. Tepat waktu di sana, minimal 6.45 kita udah ada di sana. Komitmen saya sadar dulu, sadar di mana saya bekerja. Itu mungkin yang bisa saya kemukakan. Luar biasa sekali ya komitmennya Pak Agus ya. Selanjutnya Pak Surya, bagaimana cara menjaga komitmen ini tetap konsisten Pak Surya? Komitmen Bapak sebagai seorang ASN. Baik, terima kasih Bu Tri. Saya sebagai ASN berkomitmen mulai hari ini saya akan jujur dalam perkataan, tindakan, dan laporan tanpa menutupi kebenaran atau manipulasi fakta.
Baik, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih ya Pak Surya ya. Kita berkomitmen untuk memperbaiki hal-hal yang kecil karena hal-hal kecil ini ketika tidak diperbaiki ini akan menjadi masalah besar ya Bapak Ibu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya closing statement terkait dengan diskusi kita malam hari ini Bapak Ibu terkait dengan disiplin diri sebagai integritas. Disiplin ASN sebagai integritas diri. Silakan Bapak Ibu ada yang bertanya sebelum saya closing statement. Pak Said. Baik, terima kasih Bu Dokter. Ketika kita sudah berkomitmen, bagaimana agar kita bisa selalu menjaga integritas dari komitmen tersebut, Bu Dokter. Artinya agar tidak terganggu oleh godaan-godaan kanan dan kiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Said Edi. Ya, supaya kita komitmen kita tetap teguh ya Pak ya. Kadang-kadang memang seiring berjalannya waktu komitmen itu kadang-kadang menebal dan menipis ya Pak ya. Nah, mari kita jadikan komitmen kita sebagai seorang ASN sebagai suatu kebiasaan Pak. Kebiasaan dalam diri kita. Artinya ketika kita bicara malam hari ini adalah disiplin ASN. Dari misalnya tepat waktu, datang tepat waktu. Jadi dari kebiasaan kita yang datang lebih baik di awal waktu ya, di awal waktu. Jadi jadikan ini menjadi suatu pembiasaan bukan menjadi beban Pak. Tapi menjadikan ini menjadi kebiasaan kita sehari-hari yang kita lakukan, kemudian dengan bahagia, terus kemudian dengan sukacita, sehingga kita tidak merasa berat Pak untuk menjalankan itu. Begitu ya Pak Edi. Jadi mari sama-sama kita sebagai seorang ASN, mari kita disiplin dalam menjalankan tugas kita, dalam melayani masyarakat gitu ya. Nah, jadi disiplin ini bukan sekedar bukan tentang siapa yang mengawasi kita. Jadi bukan kita, wah ada pimpinan nih, pimpinan datang kita datang tepat waktu, atau mungkin ketika pimpinan ada di kantor kita merasa diawasi kemudian rajin bekerja. Kita tidak usah memikirkan pandangan pimpinan ya, tapi bagaimana kita bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan dari hati yang paling dalam. Kita lihatkan bekerja adalah sebagai ibadah. Nah, jadi disiplin adalah tentang siapa diri kita sebenarnya ketika tidak ada yang melihat. Jadi disiplin ini diri kita nih siapa diri kita, tapi ketika orang lain tidak melihat ya. Jadi jangan haus validasi, jangan haus dipuji ya. Tapi bagaimana kita sebagai seorang ASN, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik, kemudian ramah, tanggap, ya, cepat terhadap suatu permasalahan-permasalahan dan melayani dengan hati tanpa mengharapkan imbalan. Tadi seperti yang disampaikan komitmennya Pak Rian ya, Pak Rian, no gratifikasi ya Pak Rian ya. Pure kita komitmen terhadap tugas kita sebagai seorang ASN. Bapak Ibu, sebelum ditutup, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama kita komitmen di dalam diri kita, ya, kita bersama-sama serentak ya nanti mengikrarkan. Saya berikan contoh dulu ya Bapak Ibu ya. Saya disiplin karena saya berintegritas. Jadi seperti ini Bapak Ibu, saya disiplin karena saya berintegritas. Bisa Bapak Ibu? Ya, nanti diawali ketika saya kita setelah saya berkata serentak begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berkomitmen untuk disiplin sebagai seorang ASN. Mari kita sama-sama serentak. Saya disiplin karena saya berintegritas. Kita ulangi masih bersama Bapak Ibu.
Saya disiplin, Saya integritas. Baik, terima kasih Bapak Ibu diskusi kita malam hari ini ya. Kita lebih banyak diskusi ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita menjadi ASN yang benar-benar berintegritas sebagai ASN tauladan di masyarakat, melayani masyarakat dengan ramah, dengan hati, dengan sepenuh hati. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Mujaji. Oke, terima kasih Ibu Dr. Tri yang telah menyampaikan materinya luar biasa. Semuanya yang telah menginspirasi dan telah Bapak dan Ibu hadirin sekalian telah mengucapkan komitmennya pada malam hari ini. Semoga bisa kita tepati dan kita laksanakan. Kepada Bapak dan hadirin sekalian, silakan ya, terima kasih, kita berfoto bersama sebelum kita tutup ya, kita berfoto bersama. Oke, saya hitung. Kamera silakan, tangannya berada di kepal, kita kepalkan semuanya tangan kita ya, kita hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Bapak dan hadirin sekalian. Semoga tetap dapat menjalankan aktivitas, sehat selalu dari saya semuanya ya. Atas kehadirannya saya selaku moderator mohon maaf dan mengucapkan selamat bekerja, salam sehat, salam sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.